Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani Sawindarto, dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sekuen dalam sebuah teks naratif. Yang pertama, itu adalah materi tentang pengertian sekuen. Sekuen sendiri memiliki pengertian yaitu adegan atau peristiwa yang tersusun secara runtut yang bertujuan untuk membentuk bagian dari keseluruhan sebuah cerita atau dalam karya sastra. Nah, apa sih bedanya sekuen dengan alur? Karena di sini sekuen itu sama-sama mengurutkan sebuah cerita atau peristiwa dalam sebuah karya sastra. Jadi, sekuen itu merupakan bagian dari alur itu sendiri. Kalau dalam karya sastra, alur itu biasanya berupa maju, kemudian ada flashback, atau bisa nanti kembali ke masa kini lagi. Sementara jika dalam sekuen, urutan sebuah cerita itu tidak dapat berubah seperti adegan masa lalu menjadi di tengah-tengah atau adegan masa kini yang ada di akhir urutan. Itu tidak bisa karena sejatinya sekuen itu mengurutkan sebuah peristiwa atau cerita secara urut dari awal sebuah kejadian itu terjadi hingga akhir dari kejadian itu terjadi. Jadi dalam karya sastra urutannya adalah alur terlebih dahulu, kemudian ada sekuen untuk melengkapi atau mengurutkan alur dari sebuah karya sastra itu sendiri. Kemudian ada fungsi sekuen. Apa sih fungsi sekuen? Mengapa harus ada sekuen dalam sebuah karya sastra? Jadi fungsi sekuen yang pertama adalah menyusun alur secara sistematis. Jadi dalam sebuah karya sastra, itu sekuen membantu cerita mengalir dari awal hingga akhir dengan tersusun rapi agar pembaca itu dapat memahami urutan-urutan dari peristiwa atau kejadian-kejadian itu sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu untuk membangun ketegangan atau emosi. Setiap sekuen dapat dirancang untuk menghadirkan ketegangan, konflik, dan suasana tertentu dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga, menegaskan perkembangan tokoh. Dalam sekuen, pembaca atau penonton, umumnya pembaca ya, dapat melihat perubahan, motivasi, atau keputusan setiap tokoh atau karakter dalam karya sastra tersebut. Yang keempat, menghubungkan peristiwa dengan peristiwa. Sekuen berfungsi sebagai jembatan atau penghubung antar adegan yang satu dengan adegan yang lain sehingga tidak terjadi miss atau adegan tersebut menjadi tidak masuk akal gitu. Dengan adanya sekuen, setiap adegan demi adegan itu ada jembatan penghubungnya atau ada hubungan sebab akibat yang bisa membuat mereka itu menjadi logis dan dapat diterima oleh pembaca. Kemudian yang terakhir ada untuk mengontrol ritme cerita. Dengan sekuen, ritme cerita bisa dibuat cepat, lambat, sedang, tegang, atau tenang gitu. Kemudian ada ciri-ciri sekuen. Apa sih ciri-ciri sekuen? Bagaimana cara mengidentifikasi sekuen dalam sebuah karya sastra? Yang pertama, memiliki satu tujuan dramatis tertentu. Misalnya untuk memperkenalkan konflik atau melihatkan konsekuensi dan puncak dari sebuah konflik atau aksi dari setiap tokoh begitu. Yang kedua, berisi rangkaian adegan yang saling berhubungan. Jadi sekuen itu mengikuti logika dari peristiwa sebelumnya atau bisa dibilang ada hubungan sebab akibat antara peristiwa sebelumnya dengan peristiwa yang akan datang. Jadi dia tidak berdiri sendiri dan ada apa ya istilahnya, ada logika di sananya untuk menghubungkan sebuah cerita tersebut. Kemudian untuk
Yang ketiga, mendorong alur untuk mencapai tahap tertentu. Setiap sekuen menggerakkan cerita menuju ke peristiwa selanjutnya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sekuen itu ada hubungan sebab akibat. Jadi penyebab sebuah penyebab yang ada di kejadian sebelumnya mengakibatkan terjadinya kejadian yang akan datang gitu. Jadi ada hubungan di sana. Yang keempat, waktu dan tempat biasanya relatif konsisten. Jadi dalam sekuen itu sekuen terjadi dalam lokasi atau periode yang berdekatan. Jadi tidak bisa ketika sebuah kejadian A terjadi di sebuah tempat, kemudian kejadian B di lain tempat dengan A, itu bukan merupakan sekuen karena lokasi dan periodenya tidak berjalan dengan bersamaan. Yang kelima, memiliki awal, tengah, dan akhir yang kecil, seperti mini cerita dalam cerita besar. Kemudian selanjutnya ada tahapan alur penceritaan menurut Robert Benson. Tahapan ini ada 7 tahapan yang biasanya tercantum dalam sebuah karya sastra, utamanya novel ya. Yang satu itu pemaparan. Biasanya di awal buku, kalau kalian sering baca, itu ada dipaparkan karakter, tokoh, dan seperti suasana atau tempat mungkin ya, seperti itu. Gunanya untuk memahami sebuah cerita keseluruhan dalam karya sastra tersebut. Kemudian yang kedua ada pemicu konflik. Ketika hampir mencapai setengah buku, itu biasanya konflik itu mulai muncul, masalah-masalah yang dihadapi tokoh, entah tokoh utama atau tokoh-tokoh pendukung, itu mulai bermunculan di situ. Lalu yang ketiga, aksi mulai meningkat. Ketika pemicu konflik tersebut muncul, otomatis para tokoh bereaksi kan ya. Dan bereaksi tersebut membangun konflik, meningkatkan ketegangan para pembaca, dan memperdalam masalah tokoh tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada krisis. Krisis itu terjadi ketika tokoh tersebut menghadapi pilihan yang sulit untuk memecahkan konflik yang sedang ia alami. Jadi hampir mencapai klimaks ya itu. Selanjutnya ada klimaks. Klimaks itu terjadi ketika konflik yang dialami para tokoh kian meningkat atau berada di puncaknya, pada puncaknya. Jadi konfliknya sedang panas-panasnya. Kalau di novel itu, novel sedang seru-serunya gitu ya dibaca. Kemudian ada aksi mulai menurun. Pada tahap ini para tokoh itu sudah mulai menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi konflik sudah mulai mendingin, masalah perlahan-lahan satu persatu mulai selesai gitu ya, mulai menemukan jalan keluarnya. Kemudian ada tahap yang terakhir, yaitu tahap penyelesaian. Pada tahap ini itu para tokoh sudah menyelesaikan masalah mereka ya. Jadi sudah tidak ada masalah. Kemudian biasanya pada tahap ini pada karya sastra itu akan ditutup dengan semacam kayak pesan dan pesan gitu loh, seperti atau amanat gitu dari sebuah novel tersebut. Dan biasanya pada akhir cerita atau akhir novel itu ada beberapa penulis yang menampilkan beberapa ending gitu ya, seperti ending tokoh yang bahagia, ending tokoh yang sedih, atau beberapa cerita yang menggantung gitu karena masih ada kelanjutannya pada karya sastra berikutnya begitu ya. Jadi begitulah
pemaparan materi sekuen dalam teks naratif yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.